Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Subaru WRX 2023, udah 2 minggu nih saya punya di mobil. Dan di video kali ini kita akan jalan keluar kota. Pertama kalinya mobil ini akan jalan keluar kota. Kita mau bungkus makanan buat buka puasa. Tapi yang lebih penting di video kali ini saya akan sebutkan hal-hal yang saya suka dan hal-hal yang saya tidak suka dari Subaru WRX 2023 ini. Masing-masing 10 item, jadi 10 hal yang saya nggak suka dan 10 hal yang saya suka. Oke, sebelum kita jalan, saya akan sampaikan satu hal yang saya kurang suka dan satu hal yang saya suka. Satu hal yang saya tidak suka dari mobil ini adalah mobil ini sudah menggunakan keyless smart key. Jadi kita tinggal sentuh tuasnya untuk membuka pintu. Tapi sayangnya ketika kita membuka pintu, hanya pintu pengemudi yang terbuka. Pintu yang lain itu tidak terbuka kuncinya. Jadi kalau kita kantongin seperti ini, kita buka, nah ini bisa kebuka. Tapi pintu lainnya nggak bisa. Nah baru setelah kita sentuh yang kiri baru buka karena kita megang kunci. Tapi jadi dia unlocknya hanya satu pintu. Untuk unlock 2 pintu itu Anda harus menekan 2 kali seperti ini. Jadi kalau Anda mau unlock semua pintu, itu Anda harus pencet unlock 2 kali. Nah, baru seperti itu. Jadi kurang praktis kalau misalnya saya kalau mau masuk mobil, saya pakai smart keyless-nya, saya buka hanya satu. Dan saya harus ngebuka kunci lagi untuk penumpang yang lain. Dan tidak ada setelannya di dalam untuk keyless smart key itu langsung membuka 4 pintu. Hal yang saya suka. Yang pertama adalah, walaupun dia sedan, tapi ternyata kapasitas angkutnya besar. Ini besar sekali dan tidak terganggu oleh spakbor. Bahkan di sini kalau mau bawa golf bag juga bisa ini di bagian belakangnya. Serta walaupun dia sedan, dia tetap bisa dilipat bangku belakangnya. Jadi menimbulkan kepraktisan itu mirip-mirip hatchback. Jadi daya angkut dan kepraktisannya saya suka sekali dari mobil ini. Sekarang kita jalan. Jadi hari ini saya mau ke Cikampek beli sate Marangi. Sate Marangi itu salah satu makanan kesukaan keluarga kami. Dan kebetulan nanti sore itu ada buka puasa di rumah sama beberapa saudara. Nggak banyak sih saudara, jadi kita mau beli makanannya sate Marangi. Sekalian ini pertama kalinya si Subaru ini jalan keluar kota yang cukup jauh. Biasanya sih cuma dalam kota aja. Ya kalau Jabodetabek nggak dihitung inilah, nggak dihitung luar kota. Tapi kalau Cikampek ya. Oke, kita sekarang menuju ke sana. Nah oke, karena sekarang kita udah nyetir, saya akan lanjutkan plus dan minus mobil ini, terutama yang berhubungan dengan pengendaraan. Oke, kita kembali lagi ke hal yang tidak saya suka dari mobil ini. Berikutnya adalah feedback steer. Sebagai mobil yang dia turunan dari sport ya, dari WRC, dan dia dibangun dengan teknologi yang mendekati ke World Rally Championship. Ini saya merasa electric power steeringnya kurang memberi feedback. Emang enteng sih, setirnya enteng, dan nggak ada masalah gitu ya dengan perpindahan arah dari mobil ini, tapi kerasa kurang komunikatif aja setirnya terhadap kondisi grip ban dan kondisi di jalan. Kalau mobil sport tuh biasanya sedikit lebih berat dan sedikit lebih ada feedback, tapi yang ini nggak begitu ada feedback. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan lagi. Satu yang nggak saya sangka ada dari Subaru WRX ini adalah kehalusannya. NVH-nya, noise, vibration, dan harshness-nya terutama dari mesin. Ini mesinnya halus sekali. Kita mau tarik, kita mau
kasih beban. Jadi misalnya kasih beban tuh RPM rendah tapi kita kasih beban gigi tinggi gitu ya, nggak ada getaran sama sekali. Atau kita high rev gitu ya, getarannya tuh minim sekali. Jadi membuat mobil ini terasa mesinnya itu halus. Kehalusannya itu ini lebih halus dari Civic Type R, lebih halus dari GR Yaris. Saya merasa noise, vibration, dan harshness-nya itu. Subaru WRX ini tuh langsung import dari Jepang ya. Jadi sebenarnya pada saat Subaru itu comeback ke Indonesia 1,5 tahun yang lalu lah kira-kira, saya tuh sempat nanya WRX itu masuk apa enggak. Waktu itu belum dimasukkan karena WRX-nya mau ganti model. Jadi begitu ganti model generasi terbaru ini barulah mereka masukkan yang generasi terbaru ini. Tapi WRX itu sebenarnya sejarahnya kalau kita bisa runut itu sebenarnya dari tahun 90-an ketika mereka pertama kali membuat Impreza. Dan mobil itu langsung mendapatkan ketenaran karena prestasinya di ajang World Rally Championship. Dan itulah yang membuat waktu itu namanya Impreza WRX. Yang versi kencengnya itu Impreza WRX STI. Tapi sekarang mereka menghilangkan Imprezanya di mobil ini karena Impreza itu jadi hatchback mereka yang bukan mobil sporty. Dan untuk sedan sporty mereka hilangkan nama Impreza jadi Subaru WRX. Tapi ya sebenarnya kita tahu, sebenarnya penerus Impreza yang sebenarnya ya ini, mobil ini, walaupun namanya sudah bukan Impreza lagi. Oke, kita sekarang udah masuk ke tol Cikampek nih. Kita akan masuk ke kelemahan berikutnya. Bukan kelemahan lah, hal yang tidak saya suka. Mungkin buat orang lain itu bukan kelemahan, tapi buat saya tidak begitu suka. Beda ya, jadi kalau kelemahan tuh memang kelemahan itu mobil. Kalau tidak suka tuh lebih ke subjektif, lebih yang saya rasakan. Hal berikutnya yang tidak saya suka dari mobil ini adalah tidak ada adaptive suspension untuk di transmisi manual. Jadi mobil ini ada dua versi ya. Ada yang TS itu yang versi teratasnya, Tuned by STI. Itu ada adaptive suspensionnya, tapi hanya transmisi otomatis CVT. Sedangkan untuk yang manual, dia di trim terbawah ini tidak ada option sama sekali untuk punya adaptive suspension. Padahal menurut saya adaptive suspension itu penting untuk mobil sporty seperti ini, karena dia bisa membuat bantingan itu menjadi keras ketika dibutuhkan dan menjadi empuk atau nyaman ketika kita tidak sedang mode sport. Tapi ya nggak ada, jadi ya kita harus dengan bantingan yang lumayan keras ini aja. Tidak ada option untuk membuat lebih nyaman kalau bisa kita mau beli manual. Kalau mau dapat adaptive suspension harus yang otomatis. Tapi menurut saya yang paling murni itu manual. Sayang, kenapa di manual nggak ada opsi adaptive suspension ya. Hal yang berikutnya saya suka dari mobil ini adalah fakta bahwa mobil ini all wheel drive. Ciri khasnya Subaru, symmetrical all wheel drive yang dari dulu dibawa sampai sekarang. Dan Subaru itu sangat piawai membuat sistem all wheel drive sehingga terasa natural, tapi memberikan grip serta memberikan confidence ketika di jalan. Dan ketika mau di jalan licin atau di jalan lumpur sekalipun, jalan kerikil, mobil ini akan memberikan traksi yang optimal karena penggerak all wheel drive. Nah, all wheel drive ini pas banget dimasukkan oleh Subaru yang sekarang, yang oleh Plaza Subaru, karena sekarang peraturannya sudah tidak dibebankan pajak yang besar lagi. Jadi harganya tetap bisa reasonable, berbeda dengan APM sebelumnya yang mereka bisa menjual mobil all wheel drive di Indonesia Subaru dengan harga yang reasonable, tapi ternyata kemudian ada permasalahan dengan pajak yang membuat akhirnya mereka gulung tikar, berhenti beroperasi di Indonesia sebelum akhirnya diambil alih oleh Plaza Subaru. Sedangkan Plaza Subaru sekarang beroperasi ketika all wheel drive sudah tidak dibebani sama sekali dengan pajak yang tinggi. Oke, kita masuk ke hal yang tidak saya suka berikutnya. Adalah mobil ini tidak punya fitur
yang namanya rev matching. Rev matching itu adalah ketika kita di gigi tinggi, kita turun ke gigi rendah, dia secara otomatis akan meninggikan RPM pada saat kita menginjak kopling, supaya pada saat kita melepas kopling itu semuanya smooth dan menggantikan fungsi heel and toe. Dan itu biasanya sangat berguna di pengendalian atau pengendaraan yang sporty, misalnya kita lagi di sirkuit atau kita lagi melakukan pengendaraan yang agresif. Itu ada di beberapa rivalnya, seperti di GR Yaris itu ada, di Honda Civic Type R ada, tapi di Subaru Impreza ini tidak ada. Sebenarnya itu fitur yang tidak terlalu sulit, fitur yang sederhana, tapi tidak ada di mobil ini. Nah, tapi walaupun tanpa rev matching, hal yang saya suka berikutnya dari mobil ini yang berkaitan dengan mesin adalah mobil ini nggak perlu in-rain. Jadi sudah dikonfirmasi, saya tidak perlu menunggu 1000 km untuk melakukan in-rain dengan bersabar dan tidak narik sama sekali, karena sejak 0 km, sejak mobil ini diberikan ke saya bisa tarik. Sorry ya videografer. Jadi sudah bisa langsung menikmati keasikan mobil ini sejak awal. Dan itu saya tanya kenapa nggak perlu in-rain, karena ternyata sejak dari pabrik mesin ini sudah di running. Ada mungkin sehari atau 2 hari itu benar-benar mesin itu dinyalain terus untuk running in. Jadi konsumen tidak perlu melakukan running in atau in-rain lagi. Jadi enjoy banget dari pertama kali. Dari hari pertama saya pakai mobil ini, saya bisa langsung gaspol. Oke, sebelum saya masuk ke hal yang saya suka dan tidak suka berikutnya, ada sedikit fun fact. Jadi ternyata all-wheel drive dari Subaru ini sudah lama sekali, bahkan sudah lebih dari 50 tahun. Pertama kali mereka menggunakan layout symmetrical all-wheel drive itu tahun 72. Tahun 72 biasanya mobil itu masih rear-wheel drive, bahkan front-wheel drive itu dianggap sebagai sebuah inovasi. Di tahun 70-an mereka sudah all-wheel drive. Padahal pada saat itu mungkin belum terlalu banyak orang yang atau konsumen yang menuntut all-wheel drive di mobil penumpang. Jadi hampir semua mobil mereka itu berpenggerak all-wheel drive. Ada beberapa pengecualian, salah satunya adalah BRZ yang karena itu adalah kerjasama dengan Toyota. Nah, di motorsport sendiri ada fun fact lagi. Mereka itu involved di rally itu kan di akhir 80-an, kemudian mulai berprestasi itu di 90-an awal. Tapi nggak banyak yang tahu bahwa di tahun 90 Subaru itu pernah sebentar involved di F1, di Formula 1. Mereka mensuplai mesin untuk tim kecil ya, waktu itu tim koloni. Dan mereka membuat mesin 12 silinder yang boxer juga kalau nggak salah. Tapi pada saat itu mereka tidak sukses di F1. Justru kesuksesan mereka datang di WRC. Dan disitulah kemudian arah perjalanan mereka berlanjut, yaitu di WRC. Tapi ternyata mereka pernah di F1. Oke, kita masuk ke hal yang saya tidak suka berikutnya. Adalah mesin ini boxer, tapi Anda tidak akan mendapatkan boxer rumble, serak-seraknya boxer yang khas yang ada di Subaru Impreza sampai sebelum generasi WRX ini. Itu karena firing ordernya yang diubah oleh Subaru. Jadi firing order itu adalah urutan busi itu menyala di 4 silinder. Nah, firing order yang sekarang itu dinilai lebih efisien, lebih baik, makanya mesinnya juga lebih halus, tapi boxer rumble-nya hilang. Enggak hilang 100% sih, masih ada serak-seraknya sedikit, tapi jauh berkurang dibandingkan original mereka ketika di Impreza seperti itu. Nah, itu hal yang saya kurang suka, karena sebenarnya saya berharap ada boxer rumble yang kuat gitu. Ternyata cuma sedikit boxer rumble-nya. Namun hal yang saya suka berikutnya dari mesin ini adalah tenaga dan torsinya yang kuat, dan mesinnya itu terasa effortless. Jadi mesin ini 2400 cc turbo, tenaganya itu 275 PS atau 271 HP, torsinya 350 Nm. Itu tenaga yang kuat gitu ya.
Ini kalau saya masuk, nggak usah gigi 3 deh, gigi 4 gitu ya, RPM 2500, 3000 saya gas tuh kuat sekali, kuat, tenaganya tuh kuat dan supel di putaran berapa saja. Dan satu lagi, tenaga sekuat itu tanpa membuat mesinnya itu seperti dipaksa. Jadi mesinnya tuh tetap relax, tetap effortless. Dan memang baca-baca referensi, mesin ini tuh masih menyimpan potensi yang besar. Bahkan dengan mudahnya dibuat di atas 300 HP atau mendekati ke 400 HP. Karena memang mesin standarnya ini tidak dibuat maksimal dengan memaksa semuanya, yang membuat mesin jadi tidak awet. Ini masih sangat rileks tapi tenaganya kuat, ditambah kehalusannya tadi, jadi terasa effortless sekali. Mobil ini sangat menyenangkan penyaluran tenaganya. Sekarang kita udah turun tol MBZ, dari tol Jakarta Cikampek. Nah, balik lagi sedikit cerita tentang Subaru. Mengiringi kiprah mereka di motorsport, dibangunlah divisi motorsport mereka yang bernama STI, Subaru Teknika Internasional. Keren namanya, singkatannya juga keren, jadi STI. Dan STI itu menjadi penanda Subaru berperforma tinggi ketika ada emblem STI di belakangnya, Subaru Impreza WRX STI. Oh, keren sekali. Nah, itu STI itu selalu di setiap produk Impreza dan Impreza WRX itu mereka membuat versi STI-nya atau versi yang lebih berperforma tinggi. Kalau di BMW ada M, di Honda ada Type R, di Mercy ada AMG, nah di Subaru itu ada STI-nya. Sayangnya ini masuk ke hal yang saya tidak suka berikutnya dari generasi WRX ini adalah di generasi ini tidak ada lagi versi STI-nya. Kenapa? Alasannya adalah STI mau berkonsentrasi ke mobil berperforma tinggi Subaru yang electrified, entah itu hybrid atau itu full electric. Menurut saya itu alasan yang kurang masuk akal gitu. Ya oke lah mereka berkonsentrasi ke situ, tapi apa susahnya membuat versi STI dari WRX ini? Tinggal tambahkan wing, body kit, mesin dikasih performa lebih tinggi, itu pun juga tidak terlalu banyak, suspensi dibenahi, dan sejumlah gimmick-gimmick menarik gitu. Kenapa nggak dibuat gitu? Tuh masih nggak terima saya, kenapa nggak ada STI-nya. Nah, pengaruhnya karena tidak ada STI, oke lah kalau tenaga mesin itu gampang lah, tinggal remap atau ganti intercooler atau reprogram ulang, itu bisa setara dengan STI. Tapi banyak gimmick-gimmick yang tidak ada di mobil ini. Misalnya nggak ada special detail seperti emblem-emblem STI, nggak ada apapun di sini. Biasa nggak ada emblem, nggak ada mungkin nomor seri seperti di Type R, terus nggak ada jok yang keren, yang semi bucket yang wow gitu. Setirnya juga cuma ada logo WRX, tidak ada setir yang keren juga, tidak ada big brake kit gitu. Jadi terkesan seperti sedan biasa, terlepas dari scoop-nya ya. Ini terlihat seperti sedan normal, nggak ada gimmick-gimmick STI itu. Ayo dong, kenapa sih nggak ada STI-nya? Nah, tapi masuk ke hal berikutnya yang saya suka. Walaupun tidak ada versi STI, walaupun tidak ada adaptive suspension di sini, tapi handling dari mobil ini, wow, luar biasa, tajam sekali. Ini, mobil tuh langsung berganti arah dengan sangat-sangat mudahnya, dan gripnya juga berlimpah. Dan ini mobil di kecepatan berapapun terasa sangat confidence kita mengendarainya. Wow. Saya beberapa kali saya mencoba untuk handling mobil ini, belum pernah sekalipun saya mencapai limit dari mobil ini, karena limitnya tinggi sekali untuk handling dari Subaru WRX ini. Sangat menyenangkan handlingnya, dan gripnya berlimpah. Itu hal yang saya sangat suka dari mobil ini.
Oke, kita masuk ke rest area dulu. Nah, kita mampir dulu di posko mudik Dunlop. Nih tiap tahun ada nih. Nah, kebetulan yang tadi saya bilang salah satu kelebihan mobil ini adalah handlingnya, dan itu terbantu oleh ban standarnya. Ban standarnya adalah Dunlop SP Sport Max GT 600A. Ini mirip dengan SP Sport Max 050 Plus yang ada di beberapa mobil saya. Nah, sekarang sambil istirahat kita ke posko mudik Dunlop. Halo. Nah, kita temuin Pak Reinhard, penanggung jawabnya. Halo Pak Reinhard, apa kabar? Pak. Wah, tugas lagi dong di sini ya. Biasa tiap tahun, Pak. Oke. Nah, sekalian saya lagi bikin video mobil ini, saya mobil ke posko mudik Dunlop. Iya. Bisa apa aja sih di posko mudik Dunlop ini? Oke, macam-macam sih, Pak. Layanan kita itu ada pengecekan ban, Pengecekan ban, isi angin, terus terus bisa penggantian ban juga bisa. penggantian ban. Kalau mau misalnya bannya rusak atau kondisinya sudah nggak layak lagi, kita ada pembelian ban, penjualan ban. Oh, ada penjualan ban juga Iya. di sini ya. Dan ini hanya berlaku untuk orang yang mudik pakai ban Dunlop atau semua merek ban? Enggak, semua, Pak. Semua merek ban? Welcome sama kita. Berapa biayanya untuk pengecekan ban seperti itu? Pengecekan sih gratis. 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 Oke. Terus ada balancing juga nanti kita. Kalau kalau misalnya beli ban, misalnya harus beli ban gitu ya di sini. Harganya pasti lebih tinggi daripada di Jakarta dong. Enggak, justru kita ada diskon spesial. Hah? Malah ada diskon? Sampai up to 47%, Pak. Oh, Menarik banget kan? gitu. Nah, kalau cuma mau balancing aja orang bisa? Bisa. Ada biayanya? 2 ban gratis. 2 ban gratis 2 ban balancing? gratis, iya. ini luar biasa ya layanannya ya. Jadi mudik itu kan salah satu aktivitas yang beresiko, dan salah satu komponen mobil yang berperan tinggi dalam keselamatan itu kan adalah ban. Jadi nggak ada salahnya setelah Anda selesai dari tol MBZ kilometer 57 Anda mampir dulu, Anda cek bannya karena semuanya gratis, bahkan balancing 2 ban itu gratis, baru ban berikutnya yang bayar. Kalau perlu ganti ban, ada banyak ban Dunlop di sini dengan diskon bahkan. Iya, menarik Ya. sampai 47%. Sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal 21 kita standby di sini. Sampai tanggal 21 April April. 2023. Oke, saya boleh minta tolong mobil saya dicekin karena Silakan. walaupun mobil baru, tapi kan namanya tekanan, Iya, siapa benar, tahu tadi kena batu atau Benar. apa kan kita Kita nggak ada tahu. tim yang standby di sini, Pak. Oke, dari silakan, technical Pak. service kami. Terima kasih. Boleh, silakan Pak. Apa nih Pak? Gratis t-shirt eksklusif Nah. untuk pembelian 2 ban. Iya, kita ada promo khusus dari Dunlop. Jadi setiap pembelian 2 ban, tapi tipe-tipe tertentu, Oke. ya akan mendapatkan gratis t-shirt eksklusif dari Dunlop. Oh. T-shirtnya juga menarik. Hanya desainnya 2 juga bagus. aja dapat t-shirt. Benar. Kalau beli 4 beli 4 dapat 2. dapat 2 t-shirt. Dapat 2 Oh, jadi t-shirt. setiap kelipatan 2 ban dapat 1 t-shirt Benar. eksklusif. Oh iya, keren. Terus Menarik. ada ini lagi nih. Ada apa? Snap Oh, and iya. Win. Jadi khusus di sosial media, jadi setiap orang yang berkunjung ke sini, dia tinggal upload story ya dan tag dengan Dunlop Tire ID, itu akan diundi dan berhak mendapatkan Diundi atau dicari yang menarik? dicari yang menarik, Dicari yang paling menarik, benar. Itu akan mendapatkan 250.000 Rupiah. THR. Yes. lumayan, Pak. Ini kayak gini nih. Oke, sambil ban dicek kita bisa nunggu. Kalau misalnya lagi nggak puasa, ini ada Iya. minuman atau misalnya pas datang ke sini udah jam buka gitu ya, ada minuman. Iya. Ini gratis juga minuman. Gratis, ambil. Oh iya, satu lagi pertanyaannya Pak. gimana? Kalau misalnya ada pelanggan itu datang, bannya rusak atau bannya kondisinya udah botak, tapi ukurannya nggak ada di sini. Oke, jadi kita bisa, karena kita kan bekerja sama dengan Dunlop Shop yang lain, jadi Bapak tinggal menunggu di sini, nanti kita akan hadirkan ban dengan ukuran yang Bapak minta ke sini, dan kita didatengin? Didatengin, Pak. Jadi mobil tinggal nunggu aja di rest Tinggal area ini, nunggu. banyak Iya. didatengin. Bener. Nggak ada ongkos kirim lagi segala. Tidak ada, Pak. Aman, tidak ada itu.
Gimana Pak Reinhard? Oke Pak, semua sudah kondisi ban sih sudah aman, Oke. sudah bagus. Jadi ya silakan Bapak bisa lanjutkan perjalanan Bapak. Oke. Semoga selamat sampai tujuan Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Reinhard. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Semoga memberi banyak manfaat nih buat para pemudik nih, posko Oke Pak, mudiknya. terima kasih Pak. Oke, kita lanjutin perjalanan menuju Sate Maranggi. Bagus banget ya posko mudik kayak gitu tuh. Dan hebatnya tuh melayani bukan hanya pemakai ban Dunlop tapi semua merek ban. Jadi benar-benar tujuannya supaya yang pemudik itu semakin nyaman dan semakin aman. Ya nggak ada salahnya periksain ban ke posko mudik Dunlop. Oke, kita langsung lanjut. Sekarang kita menuju ke Sate Maranggi Cikampek. Andalan banget itu Sate Maranggi buat buka puasa. Kita bungkus. Oke, sekarang kita lanjut ke hal yang saya suka dan saya tidak suka. Kita mulai dari yang tidak sukanya dulu. Berikutnya adalah bus meter tidak bisa meriset sendiri. Nah, jadi maksudnya mobil ini dia punya bus meter yang mana itu keren buat dilihat. Jadi kita bisa melihat tekanan turbonya. Dan dia ada peaknya. Nah, peaknya itu biasanya kalau mobil dilengkapi dengan bus meter yang ada peaknya itu paling 4 detik, 5 detik kemudian dia kereset sendiri. Jadi setiap kali kita narik, setiap kali kita akselerasi, kita tahu bus pressure-nya itu berapa peaknya. Tapi kalau di mobil ini tidak. Sekali dia sudah mencatat peak, sudah tidak terreset sama sekali sampai kita mereset peaknya. Dan mereset peaknya itu tidak semudah menekan tombol di dashboard, tapi kita harus ke beberapa menu di layar tengahnya. Jadi saya jadi seringan ninggalin bus meter peaknya itu ya udah dari pengendaraan yang kemarin-kemarin. Jadi kenapa sih nggak bisa peaknya itu ngeriset sendiri gitu, atau kenapa harus direset secara manual lewat layarnya gitu. Ya hal kecil tapi sedikit mengganggu saya. Oke, sekarang berikutnya kembali lagi ke hal yang saya suka dari mobil ini. Mobil ini memiliki driver monitoring system. Jadi ada kamera tuh di depan, saya juga nggak tahu lokasinya di mana, yang dia melihat mata saya. Kalau misalnya mata saya meleng, lihat gadget atau menengok ke arah yang tidak seharusnya, dia akan memberikan peringatan. Jadi kalau kita ngantuk, merem, semua dia akan memberikan peringatan. Dan lebih dari itu, dia bisa mengenali wajah kita. Jadi kalau wajah saya yang dikenali, dia akan menyapa saya, dia kasih nama saya Fitra Eri di situ. Kalau orang lain yang sudah diregister, dia juga akan menampilkan nama orang tersebut. Bukan hanya menampilkan nama orangnya, tapi profil dari kendaraannya juga disesuaikan. Jadi seperti settingan AC-nya semua dan settingan multimedianya itu disesuaikan sesuai dengan nama orangnya dari driver monitoring system itu. Keren. Oke, sampai. Mau pesan buat bungkus? Mau berapa? 100 yang sapi. Sate sapinya 100, mau dibikin berapa? Maksudnya dipisah-pisahnya. Mau dibikin per 10 atau gimana? Enggak sih, Bebas. bebas. Sama apa lagi, Pak? Lo pada mau nggak? Mau dong. Mau. 10 tusuk sapi ya? Tambah lagi deh Mbak. Boleh. Ini nota yang pertama, Oke. tambah lagi sate sapinya 10, 60. 30. Oh, 30. 30 tapi 10. Boleh. Cukup? Cukup. Jadi 181.500, pakai kartu lagi? Tuh, di belakang kamera ada Abel, ada Revi, ada Cahyadi. Naganya udah mulai teriak kali jam segini ya. Baunya enak lagi di sini. Iya makanya.
Enak nih kalau jam segini sepi. Kalau jam buka puasa atau kalau lagi bukan bulan puasa, ramenya minta ampun. Ya. Tambah stoknya ini ya, Kak? Ini 25-an ya? Iya. Oke. Stoknya ada 10, tiba-tiba ya, Ada Kak, ya? 10. Ya. Bagi gue. Bel, tolong bantuin Bel. Makasih banyak ya, Kak, ya. Oke. Ya, bagasi WRX tugas pertamanya adalah ngangkut sate. Oke, sebelum kita jalan, saya akan masuk lagi ke hal yang saya suka dan tidak disuka. Satu, yang saya tidak suka adalah Impreza WRX. Dari dulu itu selalu pintunya frameless, tapi ini enggak. Padahal pintu frameless di sebuah sedan itu ada nilai eksotisnya ya. Sayangnya nggak ada. Oke, tapi kita masuk ke hal yang saya suka. Yang saya suka dari mobil ini, air scoop-nya. Ini air scoop yang benar-benar bukan hanya berfungsi, tapi dia juga membuat mobil itu terasa gagah dilihat dari luar, bahkan dari dalam juga itu kelihatan keren. Ini air scoop-nya, untungnya ini tetap dipertahankan di generasi WRX yang bikin penampilan mobil ini jadi nggak seperti sedan biasa, tapi ini adalah sedan yang spesial hanya dengan detail air scoop seperti ini. Let's go. Bener kan? Dari dalam tuh kelihatannya langsung jadi mobil yang spesial gitu. Air scoop-nya tuh berwibawa sekali. Seneng banget lihat air scoop ini. Saya tuh udah lama sebenarnya penasaran ingin memiliki Subaru. Saya tuh jatuh cinta pertama kali ke Subaru tuh di tahun 90-an awal. Emang bener-bener ketika Subaru itu turun di World Rally Championship dengan Impreza WRX STI. Ketika itu Colin McRae yang bawa. Aduh, itu mungkin secara bentuk Subaru tuh nggak pernah nggak pernah terlalu menggugah ya, tapi wibawanya Subaru tuh kental, karakternya tuh kental ya, bener-bener karena turunnya di WRC dan prestasi di WRC itu yang membuat karakter Subaru itu kuat gitu. Dan keteguhan memegang tradisinya ya, boxer engine, symmetrical all wheel drive. Tapi saya tuh hampir waktu itu beli Subaru Impreza WRX waktu itu dari APM yang lama, tapi waktu itu agak ragu-ragu gitu ya. Di samping juga duit masih pas-pasan waktu itu, jadi agak maksa kalau mau ngambil Impreza WRX STI, jadi nggak jadi, malah tutup. Nah, begitu APM baru ini saya lihat, wah kokoh nih APM-nya, produk-produk baru masuk baru, saya berani mengambil generasi terbarunya. Oke, sekarang hal yang tidak saya suka berikutnya dari mobil ini adalah karena dia baru, APM-nya masih baru di sini dan masih berkembang, jaringan after sale service-nya masih sangat sedikit. Di Jabodetabek aja itu hanya satu di Alam Sutra, sekaligus kantor APM-nya juga di sana, dan satu lagi ada di Batam. Nggak mungkin saya servis ke Batam. Jadi satu-satunya kemungkinan saya buat servis hanya di Alam Sutra. Nah itu saya berharap ke depannya itu lebih banyak lagi gerai after sale service-nya, karena ya jangan cuma satu lah, minimal kita punya alternatif. Dan ketika bengkel itu ada banyak juga, mereka akan bersaing kualitas, bersaing pelayanan. Dan kalau saya keluar kota juga lebih tenang lah kalau misalnya ada di kota-kota besar di Indonesia. Tapi sekarang ya baru satu di Jabodetabek. Next, hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini. Mobil ini memiliki layar yang besar. Layar ini sudah Apple CarPlay, sudah Android Auto, tampilannya juga jernih, dan karena besar jadi banyak sekali informasi yang bisa ditampilkan, serta hampir semua fungsi itu digantikan dengan sentuhan di layar. Tapi
Yang saya suka, Subaru tidak melupakan fakta bahwa manusia tetap lebih mudah untuk mengoperasikan tombol fisik. Jadi ada sejumlah tombol fisik yang mereka berikan untuk tune, untuk volume, untuk mengatur suhu kiri dan suhu kanan. Jadi masih sangat gampang untuk mengoperasikan mobil ini, karena yang sering kita operasikan itu masih tombolnya tombol fisik. Tapi tetap mobil ini terasa canggih karena memiliki layar yang besar di tengah. Itu saya suka. Subaru tuh banyak ya kerjasama dengan Toyota dalam membuat produk. Ya, sebut saja BRZ dan Toyota 86. Udah 2 generasi mereka bikin mobil-mobil kembar. Itu sebenarnya cuma beda beberapa fitur, ada beberapa detail, tapi sebenarnya itu produk yang sama persis. Kemudian ada Subaru Solterra juga yang nanti itu mobil listrik, yang itu sebenarnya satu basis dengan BZ4X, satu basis juga dengan Lexus RZ. Kemudian kalau kita lihat di WRX ini banyak tombol-tombol yang ada miripnya dengan Toyota. Makanya banyak yang beranggapan bahwa Subaru itu dimiliki Toyota, tapi itu tidak benar, karena Subaru itu tetap dimiliki mayoritas oleh Subaru Corporation yang tadinya itu adalah Fuji Heavy Industries. Tapi memang ada sedikit saham Toyota di Subaru Corporation tersebut. Jadi ya, mereka bekerja sama, tapi tetap Subaru itu independent company, bukan anak perusahaannya Toyota. Oke, last but not least kita masuk ke sepasang hal yang saya tidak suka dan saya suka dari Subaru WRX ini. Yang saya tidak suka terakhir adalah spakbor dan bumper belakangnya. Saya udah 2 minggu tetap aja belum terbiasa, ya mungkin masalah selera ya. Saya merasa sedan itu nggak cocok tetap pakai over fender warna hitam, tetap cocoknya itu di SUV atau crossover. Tapi mengherankannya, ada sejumlah teman saya yang jadi suka. Lama-lama bagus juga ya, jadi gagah ya. Tapi nggak tahu, kalau buat saya masih belum srek dengan itu, dan saya berencana untuk color match spakbor serta sebagian bumper belakang itu ke warna World Rally Blue-nya ini. Dan kebetulan saya sudah menghubungin R-Moda ya, dan mereka bisa mengecat spakbor ini dan reversible, artinya bisa dibalikin. Karena kan ini spakbornya sebenarnya ada kayak kontur sarang lebahnya itu. Nah, itu tidak dihilangkan, tapi catnya tetap mulus, tapi nanti bisa dibalikin lagi ke seperti semula kalau misalnya saya mau balikin mobil ini ke kondisi aslinya. Jadi ya udah, itu yang tetap saya nggak suka sampai sekarang, spakbor dan bumper belakang yang terlalu banyak hitam doff-nya. Dan last but not least, hal yang saya suka dari mobil ini adalah selama 2 minggu saya pakai mobil ini benar-benar easy to drive dan sangat menyenangkan untuk dipakai sehari-hari. Bukan hanya kepraktisannya, visibilitasnya, setirnya enteng, koplingnya juga enteng. Ya nggak enteng-enteng yang banget, tapi untuk ukuran mobil sport ini koplingnya nggak terlalu berat. Kemudian radius putarnya itu pendek. Menyenangkan lah mobil ini buat dipakai sehari-hari. Beda dengan Civic Type R misalnya, dia harus dipakai di kondisi yang ideal, jalannya harus yang halus, kemudian tenaganya itu juga di putaran yang agak tinggi baru keluar ganasnya gitu, dan kelihatan itu mobil yang halus gitu. Ini tuh kayak mobil yang easy going, kemana aja mau jalan rusak pun nggak masalah. Ground clearance-nya dia lumayan tinggi, kemudian suspensinya juga firm. Ini mobil all rounder sekali. Ini benar-benar ciri khas mobil yang turun dari teknologi rally ya seperti ini, supel dan easy to drive, menyenangkan sekali, apalagi kehalusannya juga. Jadi mungkin ini bukan mobil paling bertenaga di antara mobil-mobil Jepang saya lainnya, mungkin bukan yang akselerasinya paling mendebarkan, bukan yang paling kencang juga kalau di sirkuit, bukan yang paling banyak gimmicknya dalamnya. Tapi ini mobil sedan sport yang paling enak dipakai harian, nggak mikir apa-apa, easy to live. Bukan hanya fun to drive, tapi dia juga nice to drive.
Alhamdulillah udah sampai, walaupun mobil jadi berbau sate. Oke. Tadi yang Abel yang sopnya udah diturunin ya? Aman. Oke, jadi gimana kesimpulan saya ke mobil ini, nyesel apa enggak saya beli ini? Well, setiap mobil pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Dan ada yang saya suka dan ada yang saya tidak suka. Ya memang seperti itu semua produk mobil. Tapi kalau ditanya nyesel apa enggak? Enggak sama sekali. Walaupun tadinya jujur aja sempat ragu karena kayak ini sedan secara bodi mirip sama Civic gitu ya, dan secara penggerak mirip sama Yaris, secara DNA-nya juga mirip sama Yaris, tapi enggak, ternyata mobil ini punya daya tariknya tersendiri dan ini yang paling asik buat dipakai harian, dan rasanya ini juga yang akan saya upgrade, entah upgrade penampilan bodinya atau upgrade mesinnya. Masih belum kepikir seperti apa. Kalau teman-teman ada ide, komentar di bawah kira-kira apa kita STI-kan ya mobil ini ya. Jadi kita, karena ini kan nggak ada STI-nya, tadi saya bilang apa kita bikin seperti STI ya. Jadi andaikan ada versi STI-nya, mungkin dari bodinya, kemudian dari mesinnya gitu ya. Silakan komentar di bawah. Tapi terima kasih Anda sudah menemani perjalanan saya beli makanan untuk buka puasa naik Subaru WRX ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.